dan gunakan laker yang tipe 2RS atau 2 penutup. Jadi ini berfungsi sebagai pelindung grease atau stempet supaya tidak cepat kering. Nah ini. Halo, selamat siang. Hari ini kita kedatangan Honda CB 150R ini. Keluhan pada rodanya ini, atau tepatnya rem belakangnya ini kurang menggigit atau kadang keras, kadang bunyi berdecit-decit ini. Setelah kita periksa ini lahernya oblak, ini laher rodanya ini kelihatan goyang-goyang ini bagian roda belakangnya. Kemungkinan yang bermasalah ini bagian laher roda. Oke, kita buka dulu. Asnya ini pakai kunci 22. Nah, kalau sudah terlepas bisa dipukul ke arah kiri dan dicabut asnya. Bisa dipukul dari arah kanan kalau keras menariknya. Nah, ini setelah terlepas ini kelihatan lahernya yang bagian kanan ini goyang-goyang. Kita lepas dulu. Oke, kita lepas lakernya ini. Sebelumnya dilepas dulu bagian silnya ini. Nah, bisa dicungkit ke atas gini. Dan bagian bawahnya dikasih landasan ban supaya catnya tidak lecet. Nah, ini kelihatan goyang-goyang ya. Kita lepas dengan cara dipukul dari arah berlawanan, dan gunakan as yang diameternya lebih kecil dari as bawaannya supaya bisa masuk dan enak. Kita posisikan miring ini dan dipukul. Posisikan ini menekan pada lahernya yang samping. Bisa dipukul mutar kanan kiri kanan kiri. Nah, ini sudah terlepas nih. Nah, ini oblak parah nih. Dan untuk sebelahnya ini juga kita ganti sekalian karena juga agak oblak ini. Nah, ini jadi bagian tengah sama bearingnya sini goyang-goyang, sama pelornya ini sudah tidak presisi. Dan kita ganti laher yang baru. Untuk ukurannya ini 6302 kanan kiri, dan gunakan laker yang tipe 2RS atau 2 penutup. Untuk yang tipe lama ini tidak ada penutupnya, cuma sebelah penutupnya ini. Jadi ini berfungsi sebagai pelindung grease atau stempet supaya tidak cepat kering. Nah, ini kalau baru sudah ada stempet atau grease-nya, tapi cuma sedikit. Dan supaya lebih awet bisa ditambahin ini bagian grease atau stempetnya ini supaya lebih licin dan awet. Kasih stempet yang bagus supaya tidak meleleh atau mencair sewaktu putaran tinggi. Kira-kira segini cukup, ini sudah penuh ini. Terus pasang lagi bagian penutupnya. Nah, ini dipastikan lebih awet bagian laher karena selalu basah sama stempet atau licin. Oke, lanjut pemasangan ini. Posisikan masuk merata ini.
Dan untuk memukulnya ini bisa dipukul samping-sampingnya, jangan yang bagian tengahnya sini. Atau bisa gunakan laher yang lama untuk memukulnya supaya rata. Terus lepaskan laker yang lama tuh untuk memukulnya tadi. Pasang lagi bagian penutup atau sealnya, dan dikasih stempet atau grease bagian tengahnya ini. Ini untuk dudukan bos-bosannya. Bos-bosannya ini supaya tetap basah dan licin. Oke, tinggal pasang bagian sebelahnya. Dan bagian tengahnya ada bushing atau bos penyangga lahernya. Jadi sewaktu asnya dikencangin ini tidak keras bagian lahernya karena tertahan sama bos-bosan tengahnya ini. Dan untuk ukurannya nih sama nih, 6302. Kita kasih stempet juga untuk bagian sebelahnya supaya awet. Terus pasang juga penutupnya. Pukul secara merata samping-sampingnya, jangan tengahnya sini, karena kalau tengahnya terpukul ini akan menyebabkan keras putarannya, karena bagian lubangnya ini menekan pelor yang di sini. Jadi usahakan memukulnya bagian sampingnya saja. Dan bisa dipukul lebih dalam pakai laher bekas. Nah, ini pukul sampai mentok. Dan bagian bos-bosannya ini tidak boleh longgar bagian tengahnya ini. Jadi harus nekan sama laher kanan kiri. Oke, lanjut pemasangan. Dan untuk bagian kiri ada karet penahan gearnya ini untuk peredam putaran. Kita pasang dulu nih. Dan bagian gearnya ada bos-bosannya ini, jangan sampai nggak terpasang, karena kalau nggak terpasang ini akan menyebabkan goyang gearnya. Terus kita masukkan pada armnya. Oke, masukkan dulu rantainya. Terus bagian kanan ada bos-bosannya ini kita pasang. Dan untuk bagian kiri juga ada bos-bosannya ini di bagian gearnya sini. Nah, ini masukkan dulu pada posisinya gini. Dan sebelumnya bisa dimasukkan dulu ini bagian piston remnya nih. Nah, ini supaya lubangnya lebar dan enak untuk memasukkan piringannya nanti. Gitu. Terus kita jungkit bagian sini supaya arm agak mekar, karena ini press banget ini. Kita jungkit dan ditarik naik. Nah, gini posisinya. Oke, setelah masuk bisa dipasang lagi asnya. Dan kasih oli dulu nih supaya tidak berkarat. Ini bisa diratakan dulu, atau bisa dibersihkan dulu nih supaya karatnya hilang.
Setelah dikasih oli bisa dimasukkan. Nah, bisa diluruskan bagian pos-posannya dan dipukul. Terus pasang lagi nih anteng atau ring penahan, dan murnya kencangin lagi. Kalau asnya ikut mutar bisa ditahan bagian kiri memakai kunci 17. Nah, ini sudah enak lagi, tidak goyang-goyang. Dan tekan-tekan bagian remnya ini, nah supaya pistonnya menekan kembali nih bagian kampas rem belakangnya. Nah, ini sudah enak lagi remnya, tidak goyang-goyang. Tinggal bersihkan sisa-sisa kotoran yang di pelek karena kena stempet tadi. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.